Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Hoirunisa, kemudian ada Alhas Rajun, Amelia Safitri, dan Siti Maimunah. Jadi kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sistem moneter internasional. Langsung saja, materi pertama yang akan dijelaskan oleh Alhas Rajun. Oke teman-teman, sebelum kita membahas tentang sistem moneter internasional lebih jauh, jadi sebaiknya kita pahami dulu apa sih sebenarnya sistem moneter internasional itu. Jadi untuk pengertiannya sendiri, dalam ekonomi internasional dikenal suatu sistem yang memungkinkan satu negara dapat saling berhubungan dengan satu negara yang lain. Sistem tersebut disebut sebagai sistem moneter internasional. Dalam moneter internasional menunjukkan seperangkat kebijakan, institusi, praktik, peraturan, dan mekanisme yang menentukan tingkat di mana suatu mata uang ditukarkan dengan mata uang lain. Perkembangan sistem moneter. Sistem moneter internasional dapat didefinisikan sebagai struktur, instrumen, institusi, dan perjanjian yang menentukan nilai tukar atau kurs mata uang dari berbagai negara di dunia, termasuk penyesuaian aliran modal, perdagangan internasional, dan neraca pembayaran. Perubahan dari suatu sistem ke sistem yang lain diakibatkan oleh gejolak ekonomi saat itu. Terima kasih kepada Alhas Rajun yang telah menjelaskan materi pertama. Selanjutnya, materi kedua yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. 3 sistem perkembangan. Yang pertama, sistem standar emas 1870 sampai 1914. Sistem standar emas merupakan istilah yang merujuk pada sistem moneter yang alih-alih menggunakan mata uang, tetapi menggunakan emas murni sebagai alat pembayaran yang sah. Emas sebagai satuan dasar nilai uang serta dasar perbandingan nilai berbagai mata uang. Yang kedua, zaman Bretton Woods 1944 sampai 1973. Sistem Bretton Woods adalah sebuah sistem perekonomian dunia yang dihasilkan dari konferensi yang diselenggarakan di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat pada tahun 1944. Sistem ini dibentuk untuk menyelesaikan masalah-masalah ekonomi politik dan pembangunan. Yang ketiga, sistem semenjak 1973. Sejak tahun 1973, sistem moneter internasional merupakan campuran antara kurs tetap dengan kurs berubah-ubah. Mata uang yen, dolar Kanada, franc, Prancis, dan Swiss berfluktuasi tergantung dari permintaan dan penawaran. Selanjutnya, ada definisi moneter internasional dan krisis moneter. Sistem moneter internasional dapat didefinisikan sebagai struktur, instrumen, institusi, dan perjanjian yang menentukan nilai tukar atau kurs mata uang dari berbagai negara di dunia, termasuk penyesuaian aliran modal, perdagangan internasional, dan neraca pembayaran. Sedangkan krisis moneter adalah krisis yang berhubungan dengan uang atau keuangan suatu negara. Hal ini ditandai dengan keadaan keuangan yang tidak menentu sebagai akibat lembaga keuangan dan nilai tukar mata uang tidak berfungsi dan tidak berjalan sesuai dengan harapan. Sekian dari saya. Materi ketiga akan dijelaskan oleh Siti Maimunah. Baik, selanjutnya pemaparan mengenai tipe krisis moneter. Tipe krisis moneter ada 5, yaitu 1. Krisis produksi, yakni tipe krisis ekonomi yang bersumber dari dalam negeri. Yang kedua, krisis perbankan, yakni krisis yang disebabkan oleh penciptaan kredit yang berlebihan dan pembiayaan yang tidak aman dan tidak stabil selama masa ekspansi tersebut. Yang ketiga, krisis nilai tukar, di mana kurs dari mata uang suatu negara mengalami penurunan atau depresiasi yang sangat besar, yang prosesnya mendadak atau berlangsung terus-menerus membentuk sebuah tren yang meningkat. Kemudian yang keempat, krisis perdagangan dalam, yakni krisis-krisis ekonomi yang berasal dari sumber-sumber eksternal. Ada 2 jalur utama, yaitu perdagangan dan investasi atau arus modal.
Dan di dalam jalur perdagangan itu sendiri ada 2 subjalur, yaitu ekspor dan impor barang dan jasa. Kemudian, krisis yang terakhir yakni krisis modal pengurangan, yakni modal di dalam negeri dalam jumlah besar atau penghentian bantuan serta pinjaman luar negeri yang akan menjadi sebuah krisis ekonomi bagi banyak negara. Terima kasih kepada Siti Maimunah yang telah menjelaskan materi ketiga, dan materi yang terakhir akan dijelaskan oleh Amelia Safitri. Krisis moneter internasional. Beberapa contoh krisis moneter internasional lain yang pernah terjadi adalah sebagai berikut. 1. Tahun 1920 telah terjadi depresi ekonomi di Jepang. 2. Pada tahun 1927 krisis keuangan melanda Jepang. Akibatnya 37 bank tutup. 3. Pada tahun 1931 Austria mengalami krisis perbankan. Akibatnya menjatuhkan perbankan di Jerman yang kemudian mengakibatkan berfluktuasinya mata uang internasional. 4. Pada 1944 sampai 1966 Prancis mengalami hiperinflasi akibat dari kebijakan yang mulai meliberalkan perekonomiannya. 5. Pada tahun 1944 sampai 1946 Hungaria mengalami hiperinflasi dan krisis moneter. Solusi dan kebijakan moneter. Solusi dan kebijakan moneter internasional dapat mencangkup beberapa hal berikut. Pertama, kerjasama internasional dalam mengatasi masalah ekonomi global. Kedua, kebijakan moneter yang seimbang dan terkoordinasi. 3. Konsolidasi utang negara. 4. Pengembangan sistem keuangan yang kuat. 5. Penyediaan bantuan finansial kepada negara-negara yang membutuhkan. 6. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi antara negara-negara untuk mengatasi masalah ekonomi global. Baik, karena semua materi sudah tersampaikan, saya akan membacakan sedikit kesimpulan dari presentasi ini, yaitu pada intinya sistem moneter ini dibentuk untuk memperlancar urusan ekonomi antar negara dengan sistem yang ada. Manusia bisa mengatasi kekacauan ekonomi yang disebabkan oleh banyak faktor yang selalu mengiringi perkembangan ekonomi dunia. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.